Halo semuanya, selamat datang di channel yang semoga bikin ngoding jadi lebih masuk akal dan nggak bikin overthinking tiap malam. Aku Farel Akbar Dezeva, dan hari ini kita bakal belajar bahas satu struktur data yang kayak mantan nih, terstruktur tapi kadang bikin ribet, yaitu adalah Binary Search Tree atau disebut BST. Tapi tenang dulu guys, kita nggak bakal ribet-ribetan kok. Justru di video ini aku bakal bantu kamu ngerti BST dengan cara yang santai, penuh analogi, dan pastinya seru. Karena ya belajar nggak harus stres kan, kayak ngajar dalam tugas kuliah. Jadi siapin cemilan, duduk yang nyaman, kita langsung masuk ke dunia binary search tree alias pohon pencarian yang nggak nyasar. Oke teman-teman, jadi sebelum kita masuk nih ke dalam Visual Go untuk membuat animasi dan penerapan biner di sebuah web, lalu coding dan segala macamnya, kita harus tahu dulu nih apa sih binary search tree itu? Oke, langsung aja ya. Jadi teman-teman, binary search tree itu memiliki konsep dasar, yaitu konsep dasar itu adalah merupakan salah satu jenis struktur data pohon biner yang digunakan untuk menyimpan data secara terurut dan terstruktur. Yaitu tujuan utamanya untuk memproses pencarian atau search, penambahan, insert, dan penghapusan delete data bisa dilakukan dengan cepat dibandingkan dengan struktur data lainnya. Lalu yang berikutnya itu adalah pengertian BST teman-teman. Jadi BST itu adalah salah satu jenis struktur data pohon biner, disebut biner karena setiap node maksimal hanya memiliki dua cabang anak teman-teman, yaitu sebelah kiri dan di sebelah kanan. Pohon ini memiliki aturan khusus teman-teman, yang membuat proses pencarian itu lebih menjadi efisien. Lalu berikut itu ada aturan dalam BST teman-teman. Yang pertama itu node anak kiri harus memiliki nilai lebih kecil nih dari node induknya, dan node anak kanannya harus memiliki nilai yang lebih besar. Nah, hal ini teman-teman yang membuat pohon binary search tree itu berbeda dengan pohon biner yang lainnya. Lalu dalam implementasi standar, tidak boleh ada elemen double nih teman-teman atau duplikat dalam suatu BST agar data itu tetap teratur dan unik. Meski walaupun ada implementasi lah ya yang memperbolehkan duplikat, biasanya dengan aturan tambahan tertentu. Nah itu yang kedua itu adalah karakter BST. Yang pertama itu setiap node memiliki maksimal 2 anak pohon. Jadi maksimalnya itu dia 2 anak pohon. Jadi antara kiri dan sebelah kanan saja. Lalu semua node di sepohon kiri adalah nilai yang lebih kecil dan yang kanan itu lebih besar seperti yang tadi. Yang terakhir itu sepohon kiri dan sepohon kanan juga wajib mengikuti aturan nih, sehingga struktur data tetap konsisten dari akar hingga ke daun atau leaf. Nah, berikutnya itu ada keunggulan BST teman-teman. Yang pertama itu operasi yang efisien. Nah, dalam kondisi ideal di mana pohon seimbang, balance, atau semuanya itu seimbang, waktu rata-rata pencarian, penyisipan, dan penghapusan data itu adalah O log n. Ini jauh lebih cepat teman-teman dibanding pencarian linear yang memiliki waktu rata-rata O n. Lalu yang kedua itu adalah lebih baik dari array teman-teman. Jadi dengan BST kita tidak perlu nih memeriksa satu persatu data pada array kayak biasanya gitu. Jadi kan kalau di array itu ngecek satu persatu nih, sedangkan di BST ini ada jalurnya. Nanti kita bakal bahas. Nah, yang ketiga itu ada struktur dinamis teman-teman. Berbeda dengan array, BST ini dapat bertambah atau berkurang sesuai dengan kebutuhan. Kalau array itu kan dia tetap nih, semisal diinputkan, ya nilainya tetap segitu sampai akhir. Nah, kalau di BST ini kita bisa menambahkan, mengurangi. Cocok banget nih untuk aplikasi yang memerlukan manajemen data yang secara dinamis. Dan yang keempat tuh banyak digunakan dalam dunia nyata teman-teman. Nah, BST ini sangat bermanfaat dalam implementasi kamus digital, indeks, database, autocomp, fitur autocomplete, compiler, hingga struktur data pendukung algoritma pencarian dan pemrosesan ekspresi. Nah, di sini tuh ada fitur-fitur teman-teman di BST. Yang pertama tuh adalah pencarian atau search. Dan langkah-langkah pencarian itu mulai dari akar ya teman-teman. Lalu bakal membandingkan nilai yang dicari dengan node saat ini. Jika cocok, pencarian selesai. Jika nilai yang dicari lebih kecil atau ketika search-nya itu lebih kecil daripada root-nya, dia bakal ke arah kiri. Sedangkan kalau dia lebih besar, misal 20, kita mencari 23, dia bakal ke kanan. Lalu ketika ketemu, dia akan mengulangi sampai atau mencapai node kosong. Lalu ada penyisipan atau insert. Jadi di insert sama di search tuh sama ya teman-teman caranya. Jadi bedanya itu kalau search itu mencari, kalau insert itu menambahkan. Jadi sama-sama mulai dari root. Jika dia lebih kecil, misal kita mau menambahkan 18, jika rootnya 20 dia bakal ke kiri. Sedangkan kalau dia 21 dia bakal ke kanan.
Nah, lalu dia bakal mengulangi juga hingga menemukan node 0 atau kosong. Memasukkan nilai baru di tempat tersebut sesuai aturan BST jika dia lebih besar di kanan dan lebih kecil di sebelah kiri. Berikut itu ada penghapus atau delete. Jadi kalau delete ini dia itu ada beberapa 3 kasus nih. Yang pertama itu node yang tidak punya anak atau adalah daun atau leaf ya teman-teman. Jadi cukup hapus node tersebut dan dia anak itu bakal hilang, nggak bakal digantikan sama siapa-siapa. Yang kedua itu ada memiliki satu anak nih. Ketika node itu dihapus, maka anaknya itulah yang akan menggantikan node tersebut. Dan yang terakhir itu node yang memiliki 2 anak nih teman-teman. Jadi kalau dia digantikan oleh 2 anak, itu ada yang namanya nilai terkecil dari subtree kanan atau in order successor, atau juga nilai terbesar di subtree kiri dan bisa dilakukan dengan in order predecessor. Jadi berbeda ya teman-teman. Jadi kalau yang terkecil itu dia in order successor dan yang terbesar itu in order predecessor. Dan setelah menemukan pengganti, lakukan proses penghapusan pada node tersebut dan digantikan oleh anak yang ditentukan tadi antara in order, successor, dan predecessor. Nah, inilah teman-teman yang namanya selanjutnya adalah transversal. Di transversal itu ada 3 nih teman-teman, yaitu reorder, in order, dan post order. Biasanya kalau saya sendiri tuh ngurutin dari in order ya. Nah, jadi itu ada ini jenis-jenis transversal. Perbedaannya cuma dari arah pembentukannya nih. Misal dari pre-order itu ada dari root kiri ke kanan, lalu post order dari kiri kanan ke root, dan yang ketiga itu ada in order atau kiri, root, dan kanan. Jadi cara mengecek dari pre-order sendiri itu dari atas ke sebelah kiri paling bawah, baru setelah sebelah kiri habis ke kanan. Sedangkan post order dia dari sebelah kiri sampai habis, baru ke kanan sampai habis, baru root. Dan yang order transversal itu dia itu dari ke kiri habis, terus ke root, dan ke kanan. Nah, keunikan dari in order transversal ini teman-teman, dia itu bakal menaik datanya secara menaik teman-teman, atau ascending atau terurut. Misal dari pohonnya sendiri tuh menginputkan angka yang acak nih, dan ketika kita menggunakan in order transversal, dia akan mengurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar teman-teman, karena sesuai dengan kiri, root, dan kanan. Oke, mungkin dari PPT sendiri sudah selesai. Kita akan lanjut ke bagian yang lebih seru lagi teman-teman, yaitu adalah menggunakan Visual Go untuk membuat sebuah binary search tree dengan struktur-struktur yang lebih detail lagi. Ayo kita lanjut. Oke teman-teman, jadi setelah kita mendapatkan teori, terus juga tadi ada keunggulan, ada fitur-fitur dan transversal di binary search tree, dan sekarang kita bakalnya implementasiin gimana sih binary search tree itu mencari nilai atau data dalam sebuah binary search tree tersebut menggunakan Visual GoNet. Nah, di Visual GoNet itu dia lebih banyak teman-teman, ada banyak banget tuh selain binary search tree. Tapi karena di sini kita bakal menjelaskan binary search tree, jadi ya kita menggunakannya binary search tree itulah. Nah, jadi teman-teman, di sini tuh sebelumnya ada apa sih? Bang, apa sih bang titik-titik yang ada angkanya ini atau bulatan-bulatan yang ada angkanya itu ya? Tenang. Jadi bulatan-bulatan yang ada angka itu adalah namanya node atau disimbolkan dengan N. Bang, kenapa sih N itu 8? Karena ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 node. Dan berikutnya itu, bang, kenapa sih kok ada H-nya 5? Atau H itu apa bang? H itu height ya teman-teman. Kenapa sih ada 5? Karena dia panjang pohonnya itu adalah 5. Nah, jadi setelah ini kita bakal coba nih gimana Visual Go ini bakal menjalankan sebuah binary search tree. Nah, di sini ada fitur-fiturnya teman-teman. Di bagian bawah nih, di bagian ini. Nah, di bagian situ ada fitur-fitur itu. Yang pertama itu ada toggle. Jadi toggle ini adalah untuk menggeser agar lebih kelihatan. Nah, kelihatan kan nih? Berapa sih? Ada yang 0, 1, 2, 3, 4, 5 tuh. Ada 5 berarti kan? Di bagian sini. Nah, jadi toggle ini tuh bakal ngerapihin dari si layout binary search tree-nya. Yang kedua itu ada empty atau create dulu, ada create. Di create itu di sini ada empty untuk mengosongkan nih, empty BST. Ada examples. Di examples itu ada unbalanced atau yang tidak seimbang, ada yang balance, yang seimbang, dan ada yang perfect balance. Dan ini benar-benar bagus, kayak rapih dan seimbang banget. Yang terakhir itu ada min level tree. Jadi min level tree itu dia itu banyak banget nih, kayak anak-anaknya tuh. Nah, berikutnya teman-teman, di sini tuh ada N yang bisa kita pilih, bisa berapa aja, bisa kita masukin 8,
dia terus masukin random, nah dia bakal masukin n-nya 8. Dia bisa berapapun ya. Saya udah coba 100 tapi ternyata crash, jadi nggak bisa atau saya nggak kuat, jadi kita pakai 8 aja random. Nah ini ada skewed, jadi skewed itu kita bisa milih right, kalau right dia ke kanan semua, kalau left itu ke left semua. Jadi kita random aja deh. Nah nih ketika si binary search tree itu sudah ketemu, kita bisa lihat nih 63 ini sebagai root, dan perbandingan kanan kirinya itu ada 11 dan 93, 93 88, 88 73 90 dan 362. Nah ini adalah angka-angka node-nya teman-teman. Lalu di sini leaf itu ada 22, 73 dan 90. Lalu di sini kita langsung masuk ke search teman-teman. Nah kayak gitu kan kita udah belajar tuh, atau udah saya kasih tahu nih apa sih itu search. Search itu tujuannya untuk mencari sebuah nilai node pada sebuah binary search tree nih. Nah di sini tuh ada search banyak banget nih, ada yang V. Jadi kalau kita cari V itu kita mencari angka yang ada dalam sini nih. Bisa ada, bisa nggak ada. Misalnya kita cari yang ada nih, bisa kita cari 73 teman-teman. Nah kita langsung extract gas. Nah dia bakal langsung mencari gini teman-teman, jadi ada keringanan juga. Nah bang, kenapa sih kok dia langsung arahnya ke kanan? Kan 73 kan nggak tahu bisa di kiri bisa di kanan. Oke, jadi kenapa sih ke kanan? Karena 73 itu lebih besar dari 63. Karena untuk dari rumus BST sendiri, ketika yang lebih besar itu pasti ke kanan. Karena nih set 93 itu kan lebih besarnya dari 73, otomatis ke kiri set. Nah kalau sudah di 88, bang 73 lebih besar atau lebih kecil dari 88? Lebih kecil kan, makanya dia ke sebelah kiri dan mendapatkan nilai 73 ini. Nah gitu kurang lebih ya. Lalu berikutnya di lower bound. Lower bound itu dia itu bakal mencari ranknya. Jadi fungsinya itu adalah untuk mendapatkan nilai yang pengganti teman-teman. Gitu. Jadi kalau misalnya mau dihapus bisa dapat nilai pengganti. Lalu berikutnya itu ada extreme min max. Ini untuk mencari nilai terkecil dan terbesar. Nah ini udah ketemu nilai min yang paling kecil 11, dan lalu nilai max-nya itu ada di 93 sih harusnya. Tuh kan, ya betul. Kenapa sih kok bisa di sini? Karena dia di bawah root dan bisa menjadi pengganti. Kedua itu ada insert atau memasukkan nilai teman-teman. Nah di insert ini kita bisa masukin nilai berapa aja, tapi saya nggak mau nyoba-nyoba di angka di atas 100 karena takut nge-crash lagi. Nah jadi di sini itu tuh bisa kita cek nih, ada misalnya kita mau masukin berapa ya, kira-kira 60 deh, karena 60 nggak ada kali sini angka 60, kita masukin 60, kita langsung gua aja nih dan masuk lewatnya di bawah sebelah sini kanan set. Nah kan benar, jadi 60 itu 63 nih, 63 masuk 11, 60 itu lebih besar dari 11 kan, naik ke sini set. Sebenarnya teman-teman insert itu cara pencariannya sama kayak search. Jadi insert dan search itu sama, cuman bedanya kalau insert itu menambahkan, kalau search itu mencari. Tapi cara menambahkan atau mencari nilai itu sama modelnya. Jadi kalau bisa lebih besar ke kanan, kalau lebih kecil ke kiri. Kita masukin lagi deh 90 ya. Oh udah ada 90. Coba yang lain 83 deh. Go. Nah dia bakal nyari ke kanan, kiri, kanan. Nah gitu teman-teman. Jadi nggak bakal ditaruh di tengah-tengah atau pas di atas, tapi pasti di bawah, kecuali kamu remove gitu ya teman-teman. Loh bang, kok enak jadi 10 ya? Dan hanya naik jadi 4, atau sudah 4 tadi ya? Nah jadi kalau semisal ada penambahan pada sebuah binary search tree, nodenya itu bakal bertambah seiring kita menambahkan insert. Jadi misalnya insertnya kita tambah 2, ya tadi 8 ditambah 2 jadinya 10 gitu. Kita dari remove nih. Nah remove ini ada berbagai berapa tadi? Ada 3 ya? Ada berbagai kondisi, ada 3 kondisi. Coba kita hapus 83 tadi. Ini kondisi pertama. Ya, set, dia kalau bakal mencari 83. Set, temu, cer. Ya udah hilang gitu aja. Nggak bakal diganti karena dia yang paling bawah atau daunnya. Sama aja kamu metik di daun di pohon, emang pohonnya bakal roboh? Enggak kan? Nah kayak gitu kalau lebih konsepnya. Nah berikutnya yang kedua, ketika punya satu daun, satu daun ya. Coba, kenapa? Karena ini nggak ada satu daun, kita langsung habisin 88 dulu aja deh. Mana kayak bakal menggantikan 88. Nah, set ini menggunakan in order successor ya teman-teman, pengganti dari, karena dia pengganti yang sebelah kanan, makanya dia in order successor. Nah, jadi ketika di remove yang sebelah yang 88 tadi, dia bakal menggantinya yang lebih besar, karena kalau yang lebih kecil sebenarnya bisa, cuman dia nggak stabil jadinya.
Nah, berikutnya itu coba kita hapus lagi. Terakhir ya ini ya, 93 berarti. Nah, kita go. Set. Yang menggantikan itu adalah 90. Betul kan? Nah, jadi 90 yang menggantikan. Nah, kalau kita remove 11, yang menggantikan itu yang terbesar di antara dua ini. Kenapa sih nggak 60? Karena dia mendekati teman-teman. Jadi yang bisa lebih dekat yang akan diambil. Karena misalnya diambil 60, dia bakal kejauhan teman-teman. Kecuali kalau yang ini kiri semua, yang ini baru ke kanan. Misal 11 ke kiri, terus 7 ke kiri, 6 ke kiri, baru ada 2 yang ada di akhir, 2 baru diambil yang sebelah. Berikutnya itu ada predict our successor. Nah, ini tuh kita coba 90 deh. Get successor nih. Coba ngetik 90. Nah, dia ngapus root dan ambil yang tertinggi. Semisal kita mau ngapus 63, ini diambil 90. Itu maksudnya. Kalau untuk yang get predecessor itu, coba kita ganti 63 lagi ya. Predecessor nih. Ini ganti ada 36. Jadi kebalikan. 60, sorry. Lupa saya. Jadi ganti itu 60 ya teman-teman, karena 60 ketika naik ke atas ketika dihapus, dia itu lebih kecil ke 36 dan lebih besar ke 90 gitu teman-teman. Nah, ini teman-teman, berikutnya tuh yang terakhir itu ada transverse atau root. Jadi pertama tuh ada in order. In order sendiri itu dari tadi kiri, root, kanan. Dia masuk 22 pertama, 36, 60. Terus naik ke atas, 63, 90, 73. Kalau kalian perhatiin ya teman-teman, mereka itu terurut tahu, ya nggak sih? Jadi 22, 36, 60, 63, 90, 73, 90. Jadi mereka terurut dari yang terkecil hingga yang terbesar. Lalu berikutnya itu ada reorder. Nah, reorder sendiri itu dia itu dari kiri terus ke kanan, set, naik ke atas, naik lagi ke kanan dulu, ke bawah, naik ke atas. Nah, itu teman-teman. Jadi 63 dulu, terus 36, 22, terus 60, 90, 73. Jadi sorry teman-teman, ternyata yang pertama itu adalah root, saya lupa teman-teman. Yang terakhir itu ada di post order. Nah, di post order sendiri itu yang terakhir ada root teman-teman, ternyata saya lupa, kebalik gini ya. Jadi di post order sendiri itu terakhir itu root. Jadi itu root, left right, terus ini left right root. Sorry, lupa, kebalik. Nah, jadi yang 63 terakhir kan jadinya ini 22, terus 36, 60, 36, jadi 22, 60, 36, terus 90, 73, 90, 63. Nah, jadi kalau untuk transverse, in order itu adalah left, root, right. Kalau pre-order itu adalah root, left, right. Dan yang terakhir post order itu adalah left, right, root. Jadi gitu. Oke, mungkin sekian untuk penjelasan di Visual Algo. Untuk berikutnya kita bakal masuk ke coding. Oke teman-teman, jadi setelah kita masuk dari PowerPoint yang di awal untuk penjelasan singkat BST, terus kita udah coba juga menganimasikan atau mengimplementasikan nih teman-teman binary search tree secara animasi agar kita tahu nih jalan arah dari node ke node menggunakan transversal atau insert, search, dan lain-lainnya. Nah, berikutnya itu adalah contoh program teman-teman. Jadi di contoh program ini saya membuat sebuah insert agar user itu bisa menginputkan data dan menambahkan data ke dalam sebuah BST teman-teman. Nah, jadi fungsinya itu adalah agar dari si user ini dapat berinteraksi langsung nih dengan si BST-nya tersebut. Nah, jadi di sini itu udah saya siapin beberapa penjelasan agar teman-teman bisa gampang memahami nih teman-teman gimana jalan codingnya. Langsung aja kita jelasin yuk. Jadi di sini teman-teman saya menggunakan C++ sebagai bahasanya. Jadi untuk yang pertama itu ada include IOStream untuk membuka perpustakaan dari IOStream sendiri. Dan yang kedua itu ada using std yang biasa digunain agar kita nggak usah nulis std.2.2 lagi lah. Ini udah awam banget ya teman-teman bagi orang-orang yang pengguna C++, karena ini adalah data awal atau awal banget ketika kita coding untuk membuka sebuah isi in, isi out, dan segala macamnya lah gitu ya.
Lalu di sini ada node BST. Jadi strip node, kita membuka deklarasi nodenya. Seperti biasa, in key itu fungsinya untuk nilai pada nodenya. On the left ini adalah pointer ya teman-teman, bintang ini pointer atau asterisk ya, pointer ke kanan kiri dan pointer ke kanan, di ke left kiri, right kanan, kayak bahasa Inggris lah, bahasa biasa, bisa diganti kanan kiri atau semacamnya, terserah kalian mau kaki, LR juga bisa. Lalu konstruktor untuk membuat node baru teman-teman, jadi node in file, key-nya itu sama dengan file teman-teman. Jadi file itu adalah key-nya. Nih, ini key, ini file. Nih, file. Oke. Nah, jadi left sama dengan right sama dengan null pointer. Pattern-nya pointer. Null pointer itu adalah kosong. Jadi untuk node awalnya itu adalah binary search pertama itu adalah kosong. Nah, jadi fungsi di insertnya nih teman-teman. Jadi kita masuk ke fungsi ya. Fungsi itu jadi node asterisk insert, pointer insert, masukkan ya insert nih, deklarasi insert, so node pointer root in key dan masukkan di deklarasi awal. Lalu jika atau if root null pointer atau kosong, jika root kosong, maka dia akan membuat node baru nih, ada penjelasannya nih. Wah, keren banget ya. Lalu return new node key, jadi return ke node baru. Dan berikutnya if jika root kurang dari key atau lebih kecil dari key lebih kecil maksudnya, masukkan ke subtree kiri. Jadi jika user memasukkan nilai yang lebih kecil dari root, maka dia bakal ke sebelah kiri. Dan else, jika enggak teman-teman, maka lebih besar nih pastikan, maka ke sebelah kanan. Lalu return root atau kembalikan ke root jika sudah terinput ya teman-teman. Terus kita memasukkan fungsi in order transversal. Nah, untuk menampilkan BST gunanya ya teman-teman. Jadi menggunakan void in order node pointer root. Jadi jika root kosong, kunjungi subtree kiri. Cout key cetak nilai node. Misal in order root left, jadi kunjungi subtree kiri. Lalu cout root key cetak nilai node dan atau ke tengah teman-teman. Jadi ini itu adalah kiri. Ini rootnya, ini rootnya, dan ini yang kanannya. Tuh, yang sesuai sama aturan pada in order, yaitu left, root, right teman-teman. Lalu berikutnya itu ada in main, node root null pointer, inisiasi root kosong, in integer and fall, node fall, cout, dan ini sudah masuk di bagian inputan dari si user ya teman-teman. Jadi user ini input masukkan jumlah data, si in node input jumlah data, cout-nya masukkan nilai BST lagi dan maka menginputkan data BST lagi. Nah, jumlah data tuh bisa kita masukkan 5 data, berarti dia total n-nya 5 dan nilai BST kita bisa masukin 5 juga. Nah, masukin input nilai BST, si in fall atau nilainya, root sama dengan insert root fall atau nilai, insert ke BST, lalu cout hasilin untuk transversal BST. Jadi order root tampilkan BST, cout, and line. Jadi di sini itu menampilkan jumlah data, masukkan nilai input, jadi jumlah data, node, dan hasil dari in order transversalnya teman-teman ya. Oke, ya gitulah kurang lebih ya. Oke, kan tadi kita udah nih lihat struktur kodenya, sekarang kita coba run. Ini gue udah compiling aja ya. Oke. Apakah bisa? Bisa ya teman-teman. Jadi masukkan jumlah data misal tadi 8. Masukkan nilai BST 12 34. Dari kejauhan ya, coba lah. Aduh, masih 20 30 40 50 60 berapa tuh dan 77 ya, 70 1 2 3 4 5 6 7 piring, sorry 10. Nah, hasil dari order itu pasti urut ya. Nah, sebenarnya sih udah jelas teman-teman, karena in order itu sifatnya itu adalah ascending atau naik ya. Coba yang lain deh,
Kita coba acak-acak, sorry. Coba acak deh. Aduh, lemot banget ya. Nih, coba 40, terus 30, ON sih, 10, 20, 60 deh, 70 belum, 50, 80, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kita enter. Yes. Astaga, salah guys. Gak fokus, biasa Anda Aing mah. Ulang. Jadi pertama tuh masukkan dulu nilainya guys, saya lupa, sorry. Astaga guys. Jadi ini 5 deh. 50, 20, 10, 30, 40. Masuk nih 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5, enter. Hasil in ordernya itu tetap 10, 20, 30, 40, 50. Bang, kenapa sih kok bisa? Nah, coba deh kalian coba sendiri di Visual Algo. Kalian coba masukin nilai ini, dan terus hasilnya bakal ini. Kalian coba sendiri deh. Nah, oke, teman-teman, dari pembahasan saya udah selesai. Mungkin sekian nih pembahasan kita tentang BST atau Binary Search Tree. Oke teman-teman, kita udah banyak banget bahas tentang Binary Search Tree, dari teori dasarnya, terus keunggulan, ciri khas, karakteristik, terus ada transversal juga. Kita juga udah masuk ke dalam animasi di Visual Algo, terus juga di codingan atau program juga kita udah pakai. Nah, kesimpulan dapat kita ambil dari Binary Search Tree itu adalah, jadi Binary Search Tree itu adalah cara paling baik lah bahasanya, atau cara yang lumayan baik dalam mencari atau mengalokasikan sebuah data. Jadi ada banyak banget cara-cara di BST ini agar data itu dapat terarsip dengan baik, semisal dengan in order untuk mengurutkan data gitu teman-teman ya. Jadi dia itu mungkin banyak banget nih data-data yang acak, tapi dengan Binary Search Tree semua itu bisa diurutkan dengan cara-caranya. Mereka juga menjelaskan gimana data itu bisa dicari, data itu bisa dimasukkan, dan tetap bisa dapat terurut dengan menggunakan in order successor teman-teman. Jadi dengan itu data itu dapat tetap terurut walaupun kita menginputkannya secara acak teman-teman. Sebenarnya bukan acak sih ya, dia itu bakal menyesuaikan dengan tree yang ada di bagian nodenya. Misalnya lebih besar ke kanan dan lebih kecil ke sebelah kiri. Oke, mungkin kesimpulannya itu teman-teman. Jadi BST itu memiliki karakteristik sendiri dari pohon-pohon yang lain teman-teman. Banyak lah, tadi udah dijelasin. Mungkin sekian itu aja sih teman-teman yang bisa saya sampaikan. Kalau kalian suka sama video ini, tolong di like. Dan kalau kalian pengen tahu lebih banyak lagi tentang video yang lain atau pembahasan-pembahasan yang lain, bisa di komen di bawah teman-teman. Untuk bang, saran sih coba bahas kayak hash table atau yang lain, kalian bisa komen di bawah ya teman-teman. Dan jangan lupa subscribe teman-teman untuk biar gak ketinggalan konten-konten unik berikutnya. Mungkin sekian dari saya Farel Akbar Diazeva pamit undur diri. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.